Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Burung nuri hinggap di dahan, riang bernyanyi sambut mentari. Guru PAUD siaga bencana sejak sekarang. Lindungi anak-anak dengan sepenuh hati. Baik, Bapak Ibu semua yang terhormat, Direktur Akademisi Mitigasi, Bapak Rangga Wisnu, selamat siang Pak Rangga. Kemudian juga yang kami hormati narasumber luar biasa kita pada siang hari ini, Bapak Zamzam Muzaki dari Sekretariat Nasional SPAB Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian juga Bapak Kriakos, beliau adalah Caregiving Solution Indonesia. Kemudian juga ini mitigator PAUD Jawa Barat, ya, Ibu Fitri Dewi. Ya, selamat siang Ibu dan tentunya saya juga izin menyapa seluruh peserta webinar mitigator SPAB yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kita kesehatan, juga kelapangan, hingga kita bisa bertemu ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda secara virtual melalui Zoom pada kegiatan webinar Mitigator SPAB episode ke-625 dengan tema Membangun Ketangguhan Guru PAUD dengan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita semua menyadari bahwa anak usia dini ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko bencana. Dalam kondisi darurat yang terjadi di satuan PAUD, anak-anak ini tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dan guru merupakan garda terdepan tentunya dalam menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk membangun satuan PAUD yang aman, tangguh, dan responsif terhadap berbagai potensi bencana. Kita ketahui ya, Bapak dan Ibu, kondisi dari geografis Indonesia yang juga cukup rentan bencana. Dan ini tentunya bisa saja bencana alam, non-alam, maupun sosial. Dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau kita sering sebagai SPAB. Permendikbud ini, Bapak dan Ibu, diterbitkan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan dan juga keselamatan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, pendidik kita, tenaga kependidikan kita, semua ekosistem di satuan pendidikan dari resiko bencana tadi tentunya. Dan pelayanan ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan baik pada masa pra-bencana, masa darurat, ataupun pasca bencana nantinya. Selain Permendikbud nomor 33 tahun 2019, ada juga nih Ayah Bunda, Bapak Ibu semua, regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yaitu ada turunannya, yaitu Peraturan Sekjen Kemendikbudristek nomor 6 tahun 2023. Dalam Persesjen ini merupakan turunan dan petunjuk teknis yang bisa digunakan oleh kita semua sebagai acuan bagi kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, kementerian atau lembaga terkait lainnya, ataupun Bapak Ibu pemerintah daerah, dan tentunya seluruh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program SPAB tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana ini bukan sekedar prosedur keselamatan, tapi tentunya ini gimana sih ya kita semua menanamkan budaya kesiapsiagaan sejak dini, termasuk kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
Guru PAUD tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga diharapkan mampu menjadi pembina karakter dan juga pelindung bagi peserta didik kita, sehingga membekali guru dengan pemahaman dan keterampilan mitigasi risiko bencana. Ini merupakan langkah strategis membangun ekosistem PAUD yang holistik dan berkelanjutan. Saya berharap melalui kegiatan ini kita semua nih memperoleh komitmen ya bahwa guru-guru PAUD ini mampu mengimplementasikan SPAB ya. Jadi guru PAUD ini harapan kami harus mampu mengenali gimana ya resiko bencana di lingkungan satuan pendidikannya, hingga gimana juga nih caranya jika terjadi bencana itu sendiri. Kemudian harapan kami yang lain adalah gimana menyusun dan melaksanakan rencana aksi Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai dengan konteks lokal. Jadi seperti apa dengan mengenalkan kelas mitigasi untuk peningkatan kapasitas guru PAUD itu sendiri. Dan harapan kami yang terakhir, gimana sih ya Satuan PAUD ini bisa melibatkan anak-anak sebagai mitigator cilik nih dalam membuat program-program latihan, kesiapsiagaan, dan tentunya ini secara menyenangkan dan edukatif. Mari Bapak Ibu semua kita bangun Satuan PAUD yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membentuk karakter tangguh anak-anak Indonesia kita. Semoga harapan kami dengan kegiatan ini kita bisa membawa manfaat nyata dan menjadi titik tolak untuk transformasi budaya aman bencana bagi seluruh satuan PAUD di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga seizin Bapak Ibu semua, mari kita semua membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kita semua mengikuti kegiatan webinar Mitigator SPAB episode ke-625 dengan tema Membangun Ketangguhan Guru PAUD dengan Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jika petir menyambar awan, langit mendung, jangan ditentang. Melalui implementasi SPAB, kita berperan wujudkan satuan PAUD yang aman dan tenang. Baik Bapak Ibu semua, selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah memulai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini. Mas Kiri, apakah sudah bisa unmute? Sudah bisa bergabung? Baik. Ya, sudah muncul. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Perkenalkan saya Kyriakos Erlan. Saya mewakili Caregiving Solutions Indonesia. Sebenarnya sama-sama belajar bareng sama Mas Rangga saat ini. Saya background saya perawat, ya, pendidikan saya perawat dari Filipina, dan selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020 ya, sebelum COVID saya di ADRA seperti tadi diperkenalkan, dan 2-3 tahun terakhir sebelum COVID itu terlibat di SPAB. Dan saya juga sempat bertemu Mas Rangga, konsultasi waktu itu ya, untuk penerapan juga bersama rekan-rekan pegiat SPAB. Dan setelah COVID, saya lebih banyak merawat ibu saya 3 tahun terakhir ini karena ibu saya kena brain aneurysm, ya, seperti stroke begitu. Dan keseharian saya adalah mendampingi ibu saya
Dan itulah yang membuat saya tergerak ya untuk membangun satu komunitas caregiver di seluruh Indonesia. Saat ini kami mulai untuk lansia dulu dan tidak menutup kemungkinan untuk generasi yang lebih muda ya, karena saya percaya bahwa pendidikan itu seumur hidup dan saya lebih fokus kepada pendidikan. Jadi terima kasih untuk waktunya ini. Apakah kita sudah siap untuk belajar? Boleh ya, kita mulai ya. Oke. Oke, izin saya mau mempresentasikan beberapa slide. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Topik yang diberikan kepada saya adalah membangun ketangguhan bencana sejak dini. Dan ini didedikasikan khususnya untuk para guru dan orang tua dan juga relawan yang bergerak di bidang SPAB atau pendidikan ketangguhan ya sejak dini. Saya mau melihat dari sisi perspektif background dan juga pengalaman saya, yaitu caregiving. Dan caregiving ini tidak hanya terbatas oleh usia atau terbatas oleh lingkup di rumah saja, tetapi di luar rumah juga. Sehingga saya bikin satu statement di sini, caregiving adalah langkah pertama perlindungan. Ya. Kenapa? Oke, mari kita coba pelajari sama-sama. Kenapa penting? Anak kecil ya sejak kecil itu mereka belum bisa melindungi diri mereka sendiri dalam konteks yang lebih aktif ya. Mereka lebih pasif dan ya mereka bisanya menangis, mereka bisanya berteriak gitu ya kalau mereka tidak nyaman atau mereka terancam. Nah, kesadaran berikut adalah Indonesia kita adalah negara yang kaya dan indah sumber daya alamnya, tapi rawan bencana. Sehingga anak-anak kita yang ada di Indonesia khususnya itu adalah anak-anak yang sudah mereka tidak bisa melindungi diri sendiri, mereka juga rentan ya terhadap bencana. Sehingga mereka membutuhkan orang dewasa ya khususnya guru dan orang tua untuk menjadi pelindung mereka ya, garda terdepan bagi anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa bencana adalah keniscayaan, kita tidak bisa cegah, tetapi membentuk ya respons yang tenang dan siap siaga adalah bagian dari membangun budaya ketangguhan bencana itu sendiri. Oke, kita udah sering mendengar tentang ketangguhan bencana ya. Bahkan ada bukunya ya, buku ketangguhan bencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Dan SPAB sendiri punya cerita panjang ya, mulai dari sekolah siaga bencana ya kalau nggak salah, sampai akhirnya sekolah madrasah aman bencana, dan saat ini adalah satuan pendidikan aman bencana. Nah itu di sekolah, dan kita biasa melihat dan juga kayak kalau HKB gitu ya, kita promosinya simulasi gitu ya. Tapi tadi saya mendengar penyampaian dari Direktur PAUD bahwa jangan sampai ini hanya sekedar prosedur. Ya benar. Jadi ketangguhan itu bukan SOP ya. Ketangguhan itu bukan SOP, bukan prosedur. Itu lebih dari sekedar latihan ataupun step by step langkah untuk tangguh atau menjadi selamat. Itu harus dimulai dengan apa? Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian. Rasa aman. Makanya bagus sekali ya pemilihan katanya satuan pendidikan aman bencana. Perasaan aman itu harus ada dulu. Terbangun, terbentuk. Lingkungan itu stabil dan suportif ya. Lalu dibangunlah kebiasaan untuk mengenal risiko ya.
kita kenali risiko, kita kurangi, ya kita mengurangi juga dengan cara mitigasi ya. Dengan pemahaman-pemahaman ini, siapa yang kita bisa andalkan sejak kecil? Yaitu orang yang kita rasa bisa menjadi pelindung kita. Nah, siapakah kita yang sudah terpanggil menjadi pelindung bagi anak-anak? Tentunya mulai dari rumah, orang tua, dan juga di sekolah, guru, dan di masyarakat, yaitu orang-orang dewasa yang peduli kepada anak-anak. Pendidikan sebenarnya. Sehingga dari presentasi singkat ini saya rekap ya, bahwa ketangguhan itu dibentuk lewat apa? Cerita nyata, kalimat sederhana yang diulang-ulang, pengulangan yang menjadi habit ya, budaya yang dengan cara tenang, lalu memberikan contoh keseharian dan kesadaran di lingkungan kita. Dan inilah kenapa budaya tangguh bencana adalah bagian dari caregiving yang lebih holistik. Ya. Mungkin nanti kita bisa sharing kira-kira apa yang Bapak Ibu, kakak-kakak, Bapak Ibu guru sudah buat, sudah terapkan di rumah maupun di sekolah dan masyarakat. Nanti kita bisa sharing, kita bangun sama-sama budaya tangguh bencana sejak dini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini, Mas Rangga dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini izinkan saya saling berbagi ya, saling berbagi, saling mengingatkan kepada semua teman-teman yang ada. Intinya di sini kita sama-sama belajar. Kebetulan hari ini tema yang akan saya bawa adalah membentuk mitigator cilik untuk budaya tangguh bencana sejak usia dini. Silakan dilanjut Kak Rangga itunya Pak, slide-nya. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya dari Tagana, Jawa Barat. Saya tinggal di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selama ini saya bergerak dalam berbagai kegiatan. Saat yang terakhir saat ini adalah menjadi guru bantu PAUD. Selain itu di masyarakat saya juga aktif di kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan pendampingan penanganan lansia, penanganan disabilitas, penanganan pemeru pelayanan kesejahteraan sosial. Saya juga membentuk kegiatan masyarakat untuk perlindungan kepada lansia dengan nama Kampung Ramah Lansia Pelangi. Basic saya sebelum masuk Tagana adalah pekerja sosial masyarakat, dan saya pun di Tagana juga konsen untuk mendalami tentang bagaimana cara untuk berbaur dengan masyarakat. Untuk kegiatan yang saya lakukan, terutama memperkenalkan tentang kebencanaan sejak dini kepada anak-anak adalah dengan mengkaji berbagai risiko yang ada di pendidikan anak usia dini di lingkungan saya. Dari mulai kondisi-kondisi yang ada dan juga melihat dari berbagai situasi yang mungkin terjadi dari kondisi saat ini. Kebetulan untuk PAUD yang ada di wilayah saya terbagi dari 4 bagian. 4 bagian ini terbagi dalam wilayah juga dengan kondisi bangunan yang sangat berbeda satu sama lain. Setelah dilakukan berbagai upaya,
guru pun sepakat ingin mempelajari bagaimana cara untuk mengurangi dampak risiko bencana yang ada di pendidikan anak usia dini yang ada di wilayah saya. Ya kan, karena enggak ini Bunda, Yanda, dan semuanya yang ada di wilayah bisa membantu teman-teman anak-anak kita yang berada di usia dini agar mereka mengenal, agar mereka paham. Nah, ini dari berbagai kegiatan, salah satunya ada bagaimana saat terjadi sesuatu kejadian yang tidak inginkan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita, terutama adalah mereka harus melindungi kepala mereka. Apapun caranya, kalian harus melindungi kepala kalian agar tetap aman, karena dengan ini kalian akan bisa menuju titik yang lebih aman, menuju keselamatan. Dan mereka juga dilatih harus berlari kemana dan berlarinya seperti apa. Jadi tidak ada istilah saling dorong dan saling mendahului. Intinya kita mengutamakan keselamatan di sini. Dan kami dari guru-guru PAUD pun mencoba melihat titik-titik aman untuk bisa dijadikan titik kumpul. Salah satunya adalah tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka ini adalah tempat yang aman kalau misalnya ada pergerakan tanah, tidak akan terkena reruntuhan bangunan, atau ketika ada pergerakan tanah tidak akan kejatuhan pohon atau kena pohon tumbang, atau kita melihat tempat-tempat yang memang tanahnya itu tanah yang padat dan tidak akan menambah resiko baru bagi anak-anak kita. Dari berbagai kegiatan ini intinya kita mencoba menjelaskan bahwa untuk melakukan pertolongan itu atau melakukan kegiatan penyelamatan atau upaya untuk melindungi diri kita sendiri itu bisa menggunakan kearifan lokal yang ada, bisa menggunakan hal-hal yang ada di sekitar, jadi tidak harus berupa hal-hal yang baku. Nah, kemarin diajarkan bagaimana cara untuk menolong orang yang luka dan harus dibawa menggunakan tandu. Ternyata tandu ini bisa dibuat dari selimut, bisa dari jas hujan atau dari jaket atau dari baju yang memang kuat kondisinya. Jadi untuk teman-teman yang biasa melakukan kegiatan aktivitas penyelamatan dan pertolongan mungkin sudah biasa, tapi kalau untuk masyarakat secara umum, secara awam, ini hal yang sangat luar biasa dan mereka harus belajar dan mempraktikkan sendiri. Jadi harus dibuktikan sendiri oleh mereka cara pertolongan siapa. Makanya akhirnya setelah mereka berbagai kegiatan, mereka tahu, oh ternyata kalau misalnya ada sesuatu atau ada suatu kejadian, kita tidak harus minta tolong dulu selama masih bisa melakukan, dan caranya yang tepat dan benar tanpa menimbulkan luka itu bisa dilakukan. Dan itu kita ajarkan secara baik pada ibu, masyarakat, kepada anak-anak yang masih muda dan juga anak PAUD. Jadi anak PAUD ini melihat bagaimana proses edukasi yang dilakukan kepada orang tua mereka, dan mereka pun coba juga bagaimana untuk menolong teman mereka, atau bagaimana mereka untuk kalau misalnya ada suatu kejadian mereka ingin memberitahu orang lain seperti apa, mereka bisa menggunakan isyarat kentongan tadi di situ. Jadi intinya edukasi bisa dilakukan dengan cara yang tepat dan berkesinambungan. Masyarakat itu awalnya pasti akan ada hal-hal ketidakpercayaan awalnya, kan selama ini juga aman. Tapi setelah kita ingatkan bahwa dari kode Inaris yang dari aplikasi Inaris, ternyata daerah kita adalah daerah yang seperti ini, akhirnya pun mereka ingin mencoba mempelajari. Nah, Inaris ini juga bisa kita kenalkan juga kepada masyarakat luas. Intinya dengan adanya upaya untuk membentuk mitigator cilik, anak-anak udah terbiasa melakukan mitigator cilik, mereka akan lebih arif
untuk mengetahui bagaimana cara melindungi keselamatan mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini mungkin kemarin kegiatan HKB yang dilakukan di Silakan Mas Jamjal. Ya, terima kasih izin berbagi layar langsung mungkin. Terima kasih juga buat Mas Kyriakos ya. Bukan salam kenal, udah kenal, udah tapi lama nggak ketemu. Sama Teh Fitri ya, Teh Fitri dari Tagana, Jawa Barat, di Cimahi ya Teh ya. Betul, betul. Ya, atur nuhun ini tadi praktek baiknya sudah cukup jelas ya bagaimana menjadi mitigator bagi satuan PAUD gitu ya. Dan mungkin saya di sini akan lebih secara umum nih, Teh Fitri tadi udah menjelaskan detail teknisnya bagaimana pendampingan kesatuan PAUD bagi guru-gurunya, bagi manajemen sekolahnya, terus bagaimana edukasi ke anak-anak PAUD gitu ya, dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, lewat lagu, dan tadi menyampaikan pentingnya untuk penguatan juga ke orang tua gitu ya, ke orang tua karena anak usia dini itu melekat dalam pengasuhan, pendampingan orang tua gitu ya. Jadi dalam proses pembelajaran, kompetensi yang kita harapkan dari anak-anak PAUD ini adalah membangun fondasi atau kesiapan belajar gitu ya. Jadi fondasi-fondasi dari sisi kognitif, kemudian juga pemahaman terkait perilaku, kemudian juga teknik-teknik untuk motorik kasar halus gitu, kemudian juga bagaimana pemahaman terhadap sekitar gitu ya, termasuk bagaimana membangun
kesadaran terkait dengan keselamatan sejak dini ini sangat sangat penting untuk diajarkan sejak anak usia dini ya di satu PAUD. Secara prinsip memang tadi sudah disampaikan bahwa keselamatan anak ini yang menjadi utama selain kita melaksanakan pembelajaran adalah dukungan bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya yang mengancam keselamatan. Tadi disampaikan gambaran sekilas ya sudah 5 kategori bahaya yang dapat mengancam keselamatan anak yang kaitannya dengan penyebab alam dan perubahan iklim, kemudian kegagalan teknologi, bahaya sistem kesehatan, kemudian bahaya yang ditimbulkan karena konflik dan kekerasan, kemudian bahaya dan ancaman sehari-hari. Nah ini menjadi penting dalam manajemen penanggulangan bencana. Kita mengenal 3 fase ya, pra bencana, darurat, dan pasca bencana. Dan tadi Kak Fitri menyampaikan pentingnya untuk dimitigasi dan kesiapsiagaan gitu. Nah dalam upaya di satuan PAUD di pra bencana kita penting untuk menyiapkan warga sekolah ya baik kepala sekolah, guru maupun siswa itu siaga bencana. Dan bagaimana kita mendorong sekolah untuk mengelola risiko dengan baik. Jadi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh sekolah yang dapat mengancam keselamatan itu dapat dikelola dengan baik oleh sekolah. Misalkan karakteristik anak yang PAUD yang belajarnya nggak bisa diem gitu ya, loncat-loncat kesana kemari, pastikan bahwa barang-barang sekitar tidak membahayakan mereka gitu, termasuk alat permainan edukatif yang ada di sekolah. Ya itulah sarana prasarana baik gedung, bahan peralatan perabotan serta lingkungan sekolah itu tidak membahayakan dan mendukung penyelamatan. Jadi fokus di prabencana di satuan PAUD mungkin kita bisa fokuskan ketiga ini. Sedangkan kalau kita kuat di prabencana, kita berharap bahwa ketika ada keadaan darurat, warga sekolahnya itu bisa selamat. Kemudian kerusakan prasarananya dapat diminimalisir dan satuan pendidikan atau relawan bisa memberikan dukungan psikososial dalam membantu mendukung pembelajaran darurat. Nah, kemudian pasca bencana itu lebih kepada pemulihan 3 aspek ya. Satu, ketika ada kerusakan sarana prasarana bahwa itu diperbaiki, apakah direhabilitasi, direlokasi, dibangun kembali. Kemudian yang kedua, pemulihan kondisi psikososial warga sekolah yang terdampak. Misalkan ada yang luka, ada yang membutuhkan dukungan psikososial atau penanganan medis, penanganan psikologis, itu bisa diberikan penanganan. Yang ketiga adalah pembelajaran. Jadi pemulihan pembelajaran dari situasi yang darurat ke kembali normal bahkan lebih baik gitu. Nah ini bagaimana kondisi yang kita harapkan dari sisi manajemen bencana untuk satuan PAUD. Nah kalau kami targetnya teman-teman mitigator bisa menjadi kontributor kami untuk mendukung tercapainya target edukasi siaga bencana gitu. Misalkan siswa yang teredukasi tahun ini kita targetkan 7,5 juta gitu ya. Karangga misalkan dengan kelas mitigatornya punya 100 mitigator, masing-masing dalam stok itu bisa mengedukasi berapa. Misalkan Kak Fitri ada berapa sekolah, tentu kan kita bisa hitung ya bareng-bareng. Walaupun ini gambarannya kita bicara Indonesia gitu ya, dengan 40 juta siswa dalam 5 tahun ke depan kita ditarget minimal 80%-nya teredukasi gitu atau 38 juta. Indikator teredukasi itu apa sih? Pertama tadi memahami pesan kunci keselamatan gitu ya. Kemudian mampu mempraktekkan
pesan kunci keselamatan itu, dan bahkan untuk kalau lebih dewasa, remaja dewasa lagi, itu bisa berkontribusi pada upaya PRB, upaya pengurangan risiko bencana. Misalkan dia berkontribusi untuk mengurangi erosi atau longsor gitu ya, dengan penanaman pohon, pembersihan irigasi, atau pengelolaan sampah, atau dia kalau misalkan nanti harus kerja gitu ya di bidangnya itu, misalkan dia di bidang apapun gitu ya, dia mampu punya perspektif tentang keselamatan ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu mendorong keselamatan. Nah, itu yang kita harapkan dari siswa yang teredukasi siaga bencana. Ya, kalau ada kejadian bencana, bagaimana dia sebagai relawan atau sebagai peer untuk bisa memberi dukungan sosial misalnya, atau membantu dengan cara apa. Nah, itu setidaknya yang teredukasi itu ke arah sana. Termasuk bagaimana kita mendorong ada 50.000 guru siaga bencana. Nanti Kak Rangga, misalkan di akhir tahun kita cek para mitigator ini berapa guru nih yang sudah didorong jadi guru siaga bencana gitu. Nah, di tiap daerah champion-championnya ada berapa nih gitu, termasuk 2.100 fasilitator dan 90 kabupaten kota yang kita dampingi, kita dorong untuk mereka sama-sama berkontribusi gitu. Nah, kemarin kita mulai dengan HKB ya. Nanti di pertengahan Juli kita dorong edukasi ini di MPLS ya. Jadi di Satuan PAUD juga termasuk ada MPLS, bagaimana mengenalkan lingkungan sekolah yang aman, dan kesiapsiagaan itu harus dibangun atau harus dilatihkan seperti apa waktu MPLS gitu. Ya. Termasuk bagaimana untuk anak-anak gitu ya, membiasakan tadi ya, pesan kunci keselamatan itu diterapkan dalam keseharian. Ya, tadi pembelajaran secara teknis sudah dijelaskan oleh Teh Fitri ya, itu sangat sudah sangat detail, sangat jelas gitu. Nah, mungkin Kak Rangga itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Jam-Jam. Langsung saja saya persilakan Pak Samsudin yang sudah resen untuk unmute, apakah bisa? Silakan Pak. Sudah kami minta untuk unmute. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali karena memang saya Samsudin dari BPBD Pak. Kebetulan memang bidang saya di pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kami sering mengisi ke sekolah-sekolah, dan ternyata di sekolah-sekolah ini Pak, mohon maaf, untuk SPAB ini dari dinas menengah sampai ke atas itu kurang tersosialisasi Pak, karena saya sempat ngisi materi terkait dengan SPAB, mereka bahkan tidak tahu SPAB itu apa. Jadi dari Permendagri sendiri kan sudah jelas. Apalagi kalau kami kan di penanggulangan bencana, kami mengacu pada Perka BNPB nomor 4 tahun 2012 sebelum lahirnya Permendikbud ini ya di 33 2019. Mohon arahan aja Pak, karena kami kan sering mengisi, saya di TK sering ngisi juga terkait dengan kebencanaan. Cuman kan materi kami kan agak gimana gitu nah. Jadi kalau misalnya ada materi-materi terkait dengan anak-anak, mohon di-share apa segala macam biar kami belajar. Nanti kami share lagi ketika kami mengisi di TK atau PAUD yang ada di Bontang. Kebetulan saya di Baik. Bontang Pak, di Bontang Timur. Demikian Pak sementara Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Samsudin. Nanti kita akan banyak lanjutkan di kelas mitigasi juga, tapi betul sekali, ini makanya kita buat webinar ini biar ada berbagi ya. Untuk selanjutnya Bu Ayu, silakan sudah resen. Kami sudah minta untuk unmute, apakah sudah bisa? Halo Pak, Silakan Bu. iya terima kasih. Menarik sebenarnya untuk bicara masalah pendidikan ya Pak ya.
Apalagi nih saya sebenarnya walaupun saya bukan dari kalangan guru, saya masuknya di kalangan umum. Saya juga banyak ngajarnya di level pendidikan orang dewasa ya, maksudnya orang-orang yang memang kategorinya bukan anak-anak lagi. Kemudian saya mulai melirik ke tema yang menarik ini. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah sebenarnya menarik teman-teman sudah menyampaikan teknisnya, tipsnya, triksnya. Bahkan dari praktisi ada 2 orang kita sama-sama dengarkan materinya. Kemudian saya juga dapat pengayaan juga dari Pak Jamjam. Lebih jauhnya adalah yang bikin penasaran ketika PAUD punya kurikulum Merdeka Belajar, apakah memang itu apa namanya bisa diterapkan dengan mudah gitu di kurikulum mereka gitu. SPAB ini setahu kita selain masih kurang sosialisasinya seperti yang teman kita tadi sampaikan Pak Sam ya. Yang kedua adalah memang bagaimana para guru yang kemudian di kalangan PAUD yang notabene mereka adalah teman-teman pendidik yang punya apa namanya semangat yang tinggi, kerelawanan yang tinggi, tapi beberapa di antara mereka masih kurang dalam hal kapasitas pemahaman kurikulum PAUD, pedagogiknya dan lain-lain gitu. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah SPAB juga ada panduan pedagogiknya dan lain-lain gitu yang kemudian bisa dengan mudah diajarkan untuk menerapkan di kurikulum Merdeka Belajarnya PAUD atau Merdeka Belajarnya SD, SMP, SMA gitu. Ada nggak Pak Jamjam? Khususnya saya ingin tanya ke Pak Jamjam. Terima kasih. Baik, nanti kita coba cek ya Mas Jamjam apakah masih dengan kita. Yang terakhir ada Kak Faru Rozi nih. Apakah sudah bisa unmute Kak Faru Rozi? Baik, terima kasih Mas Rangga. Apakah suara saya sudah Ya, terdengar? jelas, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama juga luar biasa. Terima kasih kepada narasumber. Tadi yang pertama ada Mas Kiri. Terima kasih ilmunya, khususnya untuk caregiving ya. Lalu juga ada Teh Fitri dari Cileunyi. Terima kasih dari Bandung juga. Terima kasih. Lalu salam Baktos Pak Jamjam. Saya Hikal Pak dari LPBINU Pak. Sama Wak Dadang nih, anak buahnya Wak Dadang ya. Bisa bertemu lagi, terima kasih. Menarik dari materi yang sudah disampaikan, luar biasa karena memang mungkin saya sama dengan Ibu yang barusan bertanya sebelum saya dari kalangan umum mungkin ya, cuman memang kebetulan juga secara pribadi mengelola yayasan pendidikan yang salah satunya adalah RA mungkin ya, jadi jenjang usia dini juga. Nah ini cukup menarik dan saya pribadi di LPBI itu baru dibilang baru lah kalau untuk melaksanakan SPAB di dunia usia dini ya. Kita baru melaksanakan beberapa kali saja dan memang masih meraba-raba metode yang tepat seperti apa, lalu juga tips-tipsnya seperti apa hingga saat ini mungkin bisa dibilang kami baru dalam kegiatan baru hanya melibatkan sedikit aja, belum banyak siswa yang dilibatkan, belum banyak orang tua yang dilibatkan, hanya beberapa saja, biasanya kurang dari 20 orang karena memang kami pun melihat daripada kerentanan itu sendiri dan risiko-risiko yang memang ditakutkan terjadi gitu kan, melihat tadi ya karena kita di sini ruang lingkupnya untuk anak usia dini, jadi memang cukup banyak hal yang kami perhatikan. Nah, kami ingin mudah-mudahan ada tips kaitannya dengan kiat-kiat untuk melaksanakan ini ya, khususnya SPAB ini di pendidikan usia dini. Tadi mungkin secara praktisi banyak praktik baik yang sudah disampaikan oleh Teh Fitri, luar biasa. Lalu juga tadi Mas Kiri juga udah menyampaikan hal-hal demikian. Tapi ada nggak tips khususnya juga kaitannya dengan hal yang berkaitan dengan partisipatori ya, karena kalau di pendidikan usia dini itu luar biasa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zamzam bahwa solid itu antara guru dengan guru, lalu juga ada POMG ya antara orang tua siswa,
wali-wali muridnya, bunda-bundanya itu luar biasa, sangat solid. Nah, ada nggak tips misalkan dan mungkin kiat-kiatnya lah untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, lalu juga metode seperti apa yang memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Giri, informasinya itu sesederhana mungkin disampaikan agar bisa mudah ditangkap oleh anak-anak di usia dini lah ya gitu. Itu mungkin sementara Mas Rangga, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak menyimak dari awal, tapi tadi saya melihat program dan target dari Seknas SPAB untuk 2025 dan selanjutnya itu sangat menarik menurut saya. Perkenalkan, pertama saya Pasil SPAB dari SMA Negeri 2 Banjar. Kami di sini sudah melaksanakan SPAB secara mandiri selama 4 tahun. Makanya tadi kalau dilihat dari program akan menghasilkan banyak sekolah mandiri ya untuk di Jawa, Sulawesi, dan mana tadi ya. Kami sudah mandiri Bapak, mohon izin. Dan tahun kemarin SPAB di sekolah kami sudah menjadi program rutin dan didanai mandiri dari BOS. Alhamdulillah dananya bisa digunakan dan dialokasikan dengan baik untuk SPAB. Dan di tahun kemarin sampai menjadi bagian dari P5, sampai kami membuat modul ajar untuk modul project ya untuk digunakan di sekolah kami. Yang ingin saya tanyakan Bapak, kami sangat tertarik bahwa ini harus berlanjut. Adakah peluang bagi kami untuk berkolaborasi atau mencari peluang mendapatkan bantuan baik moral maupun material maupun juga media untuk keberlanjutan SPAB di sekolah kami dan di Kota Banjar secara lebih luas. Tentu saja di sini banyak daerah-daerah yang belum tersentuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Ya, saya persilakan dulu Mas Jam-Jam nih untuk menjawab, nanti Mas Giri terus Kak Fitri ya. Mas Jam-Jam apakah bisa unmute? Kami sudah. Ya, halo Mas Rangga. Suara saya kedengeran nggak? Jelas, jelas. Kena unmute lagi nih Mas. Kena mute lagi. Mas Jam-Jam boleh. Ya, sudah dengar. Halo. Ya, halo. Ya Kak Rangga, maaf tadi laptop saya mati jadi ini pakai handphone. Ya memang sosialisasi SPAB masih perlu ditingkatkan ya Kak Rangga, dan walaupun sudah ada Permendikbudnya, ya mungkin belum menjangkau ke seluruh sekolah ya kita akuin, walaupun sebetulnya secara informasi kita sudah sebarluaskan gitu ya ke seluruh kepala dinas, di media dan di kegiatan selalu kita sampaikan. Tapi memang tetap perlu dukungan dari teman-teman, apalagi BPBD sebagai pengampu penanggulangan bencana gitu ya. Jadi mohon dukungannya. Jadi lewat media MPLS inilah nanti mungkin kita kenalkan, karena kadang banyak dinas pendidikan atau daerah yang masih menganggap ini bukan tanggung jawabnya. Udah itu bencana di BPBD aja atau di BNPB gitu. Padahal sekolah ini salah satu fasilitas umum terbanyak yang kalau ada kejadian bencana itu dibandingkan dengan rumah sakit, puskesmas, gitu, terus kantor pemerintahan, apalagi pasar, gitu, rumah ibadah. Sekolah ini paling banyak terdampak. Jadi tidak ada lagi ya mungkin yang bilang itu bukan tanggung jawabnya, tidak ada kepeduliannya lah gitu untuk keselamatan. Atau memang perlu birokrasi itu perlu dipahamkan gitu, tanggung jawabnya bukan hanya bicara terkait dengan layanan pendidikan, tapi layanan pendidikan yang aman, memastikan layanan pendidikan di daerahnya aman gitu. Jadi kadang saya juga rada emosi nih kalau karena nggak dengar ada daerah atau jenis pendidikan yang menganggap ini nggak penting atau bukan tanggung jawabnya. Saya yakin kita bicara tanggung jawab bencana itu bukan
salah satu pihak hanya BPBD saja atau relawan atau kemanusiaan saja, tapi juga seluruh pihak ya, pribadi bisnis gitu. Jadi terima kasih sudah diingatkan, dan mungkin mari sama-sama membantu kami untuk mengingatkan juga daerahnya, termasuk sama OPD mungkin antar lembaga pemerintahan di daerah gitu, dari BPBD ke dinas atau misalkan dari teman relawan advokasi atau misalkan dari kami, insya Allah juga tiap tahun kita ingatkan gitu, untuk memastikan keselamatan keamanan layanan pendidikan. Untuk media-media, Mas Jam-Jam tadi. Mungkin banyak guru PAUD yang sudah bikin media mandiri ya. Nah mungkin kami ini tantangannya juga untuk mengumpulkan itu. Kita ada video-video yang video pembelajaran yang dibuat, tapi memang rata-rata umum ya. Untuk anak-anak PAUD mungkin gerak lagu, kemudian praga, atau dari sisi metode pembelajaran main atau kolaboratif dan sebagainya itu nanti mungkin kita bisa coba simpan di website ya kali ya. Teman-teman kalau yang punya dampingan dan punya media pembelajaran boleh di-sharing juga gitu ke website kami. Ke nomor saya atau bisa ke medsosnya IG Seknas SPAB gitu ya, atau di website kita juga nanti bisa sampaikan sehingga bisa disebarluas. Saya yakin di YouTube, di internet sudah cukup banyak gitu ya yang menerapkan itu, ular tangga gitu, board game, monopoli gitu, terus wartet yang gitu-gitu sudah cukup banyak tuh, puzzle gitu. Baik. Pelatihan tadi Mas Jam. Pelatihan bagi siapa? Bagi guru PAUD yang mau menguasai SPAB, apa cukup ke mitigator aja nih? Sebetulnya sempat beberapa kali dengan mitra ya, kayak IGABA gitu ya, untuk Ikatan Guru Aisyah gitu ya, guru-guru TK Aisyah, atau dengan IGI, dengan Ikatan Guru Indonesia, kami beberapa kali melaksanakan, termasuk dengan mitra-mitra. Jadi rata-rata kita dengan mitra-mitra. Dari Direktorat PAUD beberapa kali memang ada kegiatan sosialisasi saja, tapi belum sampai pelatihan. Nah, mungkin ke depan kita dorong Mas Tangga untuk pelatihan guru PAUD gitu ya, nanti ke GTK orangnya. Baik. Satu kata untuk webinar kita, Mas Jam-Jam, sekaligus closing statement-nya. Ya, satu kata, mantap. Kata selanjutnya, jangan berhenti dari sini, semangat, dan mungkin kita bisa menggerakkan atau menerapkan peran kita sebagai mitigator itu di lingkungan kita, di lingkungan yang bisa kita jangkau, kita bisa pengaruhi. Misalkan ya kalau kita sebagai guru ya di sekolah kita, kalau kita sebagai relawan itu di masyarakat atau di lembaga kita. Tadi dari LPBNU ya, dari teman-teman di Jawa Barat, salam buat Bu Dadang. Itu cukup banyak yang bisa kita gerakan untuk guru-guru PAUD itu, IGTKI gitu ya, PAUD HI, program-programnya juga mungkin bisa terintegrasi dengan program-program di Posyandu, bisa di program desa, karena salah satu tanggung jawab desa untuk pendidikan ini adalah PAUD ya. Difokuskan dari dana desa itu bisa untuk pengembangan PAUD, itu juga bisa digerakkan ke arah teman-teman mitigator bisa berkembang gitu untuk memastikan PAUD-PAUD di desa atau di sekitarnya itu aman bencana, dan lebih mudah karena dari sisi bangunan tidak kompleks gitu ya, rata-rata satu unit bangunan dan ada halaman gitu, atau bahkan ada yang di balai desa, ada yang di garasi gitu. Jadi ke PAUD ini sekaligus ke masyarakatnya gitu, dan ke orang tuanya, karena melekat gitu untuk layanan pendidikan ini ditangguh ya, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terima kasih Kak Rangga, bosan dan yang berhenti untuk mendorong para mitigator ini biar target kita bisa tercapai 7,5 juta siswa teredukasi tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jam-Jam. Ya, silakan. Ya, sekalian closing ya Mas Rangga. Iya, sudah hafal ya. Iya. Ya, Mas Jam-Jam, saya belum respon tadi secara verbal. Makasih sudah membawakan materinya. Ketemuan lagi. Ya, memang saya, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, saya kurang lebih selama COVID ya, sampai saat ini saya fokus di caregiving. Dan itu yang membuat saya absen dari lingkaran kegiatan kebencanaan, tetapi selama itu pun kami menghadapi beberapa kondisi. Jadi saya pun banyak belajar, akhirnya di luar dari kebencanaan saya bisa belajar juga tentang kesiapsiagaan. Dan saat ini saya walaupun sekarang menggeluti caregiving untuk lansia, terima kasih tadi Kak Fitri yang sudah membawakan mitigasi bencana, kalau mau saya bilang berbasis intergeneration ya. Dan saya juga melihat potensi itu di mana kesiapsiagaan, mitigasi, ketangguhan itu semua harus dimulai dari persiapan sejak dini. Oleh karena itu, baik bencana, baik itu yang sifatnya alam, non-alam, sosial, termasuk juga pandemi dan juga penyakit yang bisa saja terjadi kepada kita semua, itu dibutuhkan kesiapan. Oleh karena itu, karena saya dididik, dibesarkan dengan cerita dan juga dengan hubungan yang kuat antar generasi, saya melihat potensi dari acara ini adalah akan membuat suatu perubahan. Dan kiranya ini bukan hanya sekedar seminar biasa atau webinar biasa yang kita ulang-ulang dari tahun ke tahun, tetapi kiranya webinar mitigasi ini menjadi satu langkah baru buat kita semua, khususnya pendidik-pendidik sejak usia dini ini, menanamkan benar-benar budaya yang dihidupkan. Ya, seperti tadi saya ingin izin mengulang, Ibu Direktur PAUD mengatakan ini bukan sekadar prosedur, tetapi suatu membangun budaya, dan itu dibutuhkan dengan kesadaran. Tools, permainan, cerita, metode itu semua adalah cara kita menyampaikan, ya kan? Tetapi bagaimana ini menjadi budaya, itu dibutuhkan suatu kesadaran dari kita yang dewasa. Ya, jangan kita biarkan anak-anak kita, generasi muda ke depan, mereka belajar sendiri tanpa bimbingan dan juga dukungan dari kita. Oleh karena itu, panggilan saya lewat materi tadi adalah mulai dari kita menjadi contoh teladan agar anak-anak didik maupun anak-anak kita di rumah, tetangga, keluarga kita, di masyarakat semua boleh belajar lewat behavior, lewat perilaku, ya, perilaku yang dihidupkan oleh orang-orang dewasa yang akan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Kita sering mendengar juga bahwa sekarang ya contohnya perubahan iklim, dampak yang luar biasa, apalagi kayak climate collapse dan apa semua, itu terkesan menakut-nakuti, ya. Dan kita tahu bahwa Indonesia rawan dan ancaman banyak, sehingga dibutuhkan suatu pola pikir yang kalau mau dibilang yang radikal untuk hari ini, apalagi kita baru melewati COVID dan pandemi akan menjadi salah satu tanda kutip ya ancaman yang bisa saja kapanpun terjadi lagi gitu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kita tahu bahwa sesuatu pernah terjadi. Ya, contoh kita belajar dari Jepang, setelah bom Nagasaki dan Hiroshima, ya Indonesia senang karena kita merdeka tahun 45. Tapi bagi Jepang, mereka menyadari bahwa sesuatu harus dibuat. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa pembangunan di Jepang, infrastrukturnya itu memperhatikan
jangka panjang. Sehingga contoh kalau kita lihat video di Jepang waktu gempa tsunami 2011, mereka tidak drop, cover and hold lagi karena mereka yakin bangunan mereka kuat gitu. Tapi bukan berarti drop, cover and hold tidak kita budayakan. Kita menyadari infrastruktur di Indonesia itu infrastruktur tua dan banyak juga infrastruktur yang secara pembangunan tidak mengikuti building code. Oleh karena itu, memang drop, cover and hold itu sangat-sangat penting dilakukan. Tapi biarlah itu menjadi bagian dari apa? Budaya, bagian dari kehidupan, praktek kehidupan kita. Semoga itu yang menjadi intisari yang bisa diambil dari teman-teman sekalian. Dan saya bisa bicara seperti ini, saya bergerak dari awalnya. Masa kecil saya lahir dan besar di Yunani, dan saya pulang ke Indonesia karena perang Teluk, Irak-Iran, dan bisa merasakan bagaimana suasananya mencekam, panser ada di mana-mana, ya, supermarket barang-barang habis semua. Ya, mungkin mirip-mirip kayak COVID kemarin. Tapi bagi negara-negara yang saat ini sedang dalam gejolak, mereka merasakannya. Nah, dan saya diingatkan setelah gempa Palu, waktu saya masih di ADRA, direktur kami mengatakan, orang yang paling mengerti tentang gempa adalah mereka yang pernah mengalami gempa. Sehingga biarlah cerita-cerita hidup yang boleh kita bawakan, menguatkan anak-anak kita, generasi selanjutnya, untuk menjadi generasi yang tangguh dan merasa aman karena dilindungi. Ya. Terima kasih Mas Rangga dan rekan-rekan semua. Salam tangguh. Salam mitigasi. Salam tangguh. Terima kasih Mas Giri. Kita akan lanjutkan lagi nanti, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Kak Rangga, juga teman-teman semua, Bunda, Yanda, yang bergerak di pendidikan anak usia dini. Tadi sempat ada pertanyaan tentang untuk melaksanakan SPAB di PUT atau di RA. Mungkin kita harus menginduk juga dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian atau oleh BNPB. Satuan pendidikan yang aman itu kita harus mengacu kepada lokasi yang aman, mudah diakses, ada konstruksi bangunan yang aman dari bencana, baik dari desain dan penataan yang aman dari bencana. Jadi saat bencana berulang, tidak akan terjadi kondisi-kondisi yang sama. Terus mulai mengenalkan tentang jalur-jalur evakuasi dari mulai sejak dini kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa saat melihat tanda-tanda tersebut, kemana mereka harus menyelamatkan diri, baik itu saat mereka ada di sekolah PAUD ataupun ada di lokasi-lokasi tempat mereka sedang berkunjung, seperti tadi ada tempat wisata ataupun yang lainnya. Untuk tips berikutnya adalah harus ada kantong siaga yang diperkenalkan kepada anak-anak kita. Jadi saat ada kondisi kedaruratan, mereka sudah terbiasa membawa hal yang paling penting mereka butuhkan untuk penyelamatan. Kita tidak usah membawa ransel yang sangat besar ya, tapi intinya saat darurat itu terjadi, mereka bisa menyelamatkan dulu sebelum bertemu lagi dengan keluarganya. Yang berikutnya adalah harus ada kajian dari semua pihak tentang bangunan yang mereka gunakan secara berkala. Jadi dalam pembangunan itu pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Nah, saat waktunya itu sudah hampir habis, jangan ditunggu rubuh. Kita harus mulai memperbaiki sebelum sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi.
Yang berikutnya adalah kita harus meningkatkan pemahaman tentang keselamatan untuk perlindungan diri kita, untuk perlindungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin tambahan dari saya itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Kak Rangga dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kak Fitri, luar biasa. Dan Kak Fitri ini berdasarkan pengalaman ya, sehingga kakak-kakak nanti juga bisa berbagi.